Media asing beri julukan untuk timnas Indonesia U23 tim pengacau. Media asing asal Perancis, Lucarno Opposel memberi julukan khusus bagi timnas Indonesia U23 usai tampil gemilang di Piala Asia U23. Penampilan Garuda Muda menjadi sorotan setelah menggilas Australia dan Yordania dalam babak penyisihan grup A beberapa waktu lalu. Kemenangan itu jadi sejarah bagi timnas Indonesia di Piala Asia U23, di mana mereka pertama kali tampil dan langsung lolos ke perempat final. Berkat kemenangan tersebut, Indonesia mendapat tiket menuju babak perempat final dan menghadapi timnas Korea Selatan. Melihat statistik perjalanan timnas Indonesia di Piala Asia U23, Republik Sepak Bola memberikan perhatian khusus. Sontak performa apik Marcelino Ferdinand CS itu mendapat sorotan hingga ke Eropa, salah satunya dari Lucarno Opposel. Mereka memberi julukan khusus untuk Indonesia yakni tim pengacau. Indonesia punya kekuatan yang merusak dan mengacau. Mereka punya pengalaman yang bagus karena banyaknya pemain senior yang membela tim U23. Lucarno Opposel menuliskan dalam laporannya, Shin Tae-yong mengetahui cara terbaik untuk menciptakan kejutan dalam setiap pertandingan yang dilakoni. Kagetkan sepak bola Asia Tenggara, cuma timnas Indonesia wakil Asia Tenggara yang lolos fase gugur Piala Asia 2023 dan Piala Asia U23. Kaget sekaligus takjub melihat timnas Indonesia di bawah asuhan Shin Tae-yong. Mendapatkan sorotan paling menonjol, timnas Indonesia sebagai satu-satunya negara Asia Tenggara yang lolos ke fase gugur Piala Asia. Sekadar diketahui, wakil Asia Tenggara di ajang Piala Asia yakni timnas Indonesia, Thailand, Vietnam, dan Malaysia. Di Piala Asia 2023, dua wakil Asia Tenggara yang lolos ke 16 besar adalah Thailand dan timnas Indonesia. Sementara itu, Malaysia dan Vietnam rontok di fase grup. Sementara di Piala Asia U23 edisi 2024, juga ada dua wakil Asia Tenggara yang melaju ke fase gugur yakni timnas Indonesia U23 dan timnas Vietnam U23. Untuk Thailand dan Malaysia, sama-sama gugur di babak grup. Sekarang harapannya prestasi sepak bola Indonesia khususnya timnas Indonesia terus meningkat. Pelan-pelan, level sepak bola Indonesia mulai masuk ke persaingan sepak bola Asia. Bahkan timnas Indonesia U23 tinggal 2 langkah lagi tampil di Olimpiade Paris 2024 yang merupakan piala dunianya level U23. Timnas Indonesia U23 otomatis lolos ke Olimpiade Paris 2024 jika finish di posisi 1, 2, dan 3 di Piala Asia U23. Panggil pemain keturunan, 3 pemain lokal belum diturunkan. Timnas U23 Indonesia sudah menyelesaikan pertandingan babak penyisihan grup A Piala Asia U23. Dari 23 pemain, ada 3 nama yang belum juga diturunkan oleh pelatih timnas U23 Indonesia, Shin Tae-yong. 3 pemain itu adalah Bagas Kava, Donny Tri Pamungkas, dan Dava Fasya. Tidak diketahui secara pasti alasan Shin Tae-yong belum juga memberikan menit bermain kepada ketiga pemain tersebut. Namun diprediksi ketiga pemain itu masih belum diturunkan pasti karena taktik. Bagas Kava merupakan pemain yang bermain di bek sayap kanan. Untuk Donny Tri Pamungkas, Shin Tae-yong belum juga menurunkan pemain milik Persija Jakarta itu. Donny merupakan pemain yang bisa bermain di posisi bek kiri dan gelandang. Di posisi bek kiri timnas U23 Indonesia masih ditempati Pratama Arhan. Posisi tersebut tampaknya sangat sulit digantikan oleh Donny. Adapun di posisi gelandang banyak sekali pemain yang menempati tempat tersebut. Shin Tae-yong mempunyai Ivar Jenner, Justin Hubner, Nathan Chu Aon, Raihan Hanan, Witan Sulaiman, Arkan Fikri, dan Marcelino Ferdinand. Disinyalir sangat kecil bagi Donny mendapatkan menit bermain di posisi tersebut. Terakhir ada Dava Fasya yang merupakan kiper ketiga timnas U23 Indonesia. Dava kalah bersaing dengan Hernando Ari dan Muhammad Adi Satrio. Hernando Ari merupakan kiper utama timnas U23 Indonesia.
Adapun Adi Satrio merupakan kiper kedua yang kemarin sempat diturunkan di laga melawan Yordania. Tentu saja ketiga pemain itu berharap kepada Shin Tae-yong bisa diturunkan dalam babak 8 besar Piala Asia U23. Meskipun demikian, rasanya sangat sulit bagi Shin Tae-yong memainkan ketiga pemain itu di laga krusial. Menggembirakan Republik Sepak Bola Tanah Air, PSSI berikan kejutan. Nathan Chu Aon balik bela Timnas Indonesia U23. Nathan Chu Aon sempat kembali ke Belanda usai membantu Timnas Indonesia ke perempat final Piala Asia U23. Kini, sang pemain terbang lagi ke Qatar setelah mendapatkan izin dari Heerenveen. Ketua Umum PSSI Erick Thohir kabar baik datang dari Belanda yang mana Heerenveen akhirnya mengizinkan Nathan memperkuat Timnas hingga sisa Piala Asia U23. Heerenveen sebelumnya cuma memberikan izin ke Nathan untuk memperkuat Timnas Indonesia selama fase grup. Situasi menjadi berubah setelah Indonesia lolos ke perempat final. PSSI mencoba bergerak untuk meyakinkan Heerenveen agar memberikan izin Nathan. Setelah mendapatkan restu Heerenveen, Nathan langsung terbang ke Doha, Qatar. Selain kembalinya Nathan, Chu Aon memperkuat Timnas Indonesia U23. Kini kehadiran Ramadan Sananta juga menjadi hal penting dalam menata strategi skuad asuhan Shin Tae-yong dalam menghadapi babak 8 besar Piala Asia U23. Indonesia lolos ke babak 8 besar Piala Asia U23 dengan status runner-up grup A. Tim arahan pelatih Shin Tae-yong itu mampu mendapat 6 poin dari 3 laga. Indonesia finish di bawah Qatar dengan selisih 1 poin. Pada babak 8 besar, Indonesia bakal berjumpa juara grup B yakni Korea Selatan. Ini adalah laga yang sangat berat, sebab Korea Selatan meraih hasil sempurna pada 3 fase grup. Pada 2 lawan Korea Selatan, Ramadan Sananta bisa bermain lagi. Sanksi absen 2 laga sudah berakhir. Kehadiran Ramadan Sananta diyakini bakal sangat penting bagi Indonesia. Sebab dari 3 laga di fase grup, kinerja penyerang tengah Indonesia belum optimal jika tolok ukurnya adalah jumlah gol.